Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sumber kehidupan. Pembelajaran ke-1. Pada kegiatan pembelajaran kali ini terdapat 3 muatan mata pelajaran, yaitu IPA, PKN, dan Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuki pelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu selamatkan makhluk hidup. Namun sebelumnya, coba kalian perhatikan lingkungan yang ada di sekitarmu. Berbagai jenis tumbuhan ada di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ngelihat fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, sekarang kita jadi tahu ya bahwa tumbuhan itu sangat penting bagi kita dan juga bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ada juga manfaat tumbuhan yang lain, diantaranya tumbuhan merupakan sumber energi atau makanan manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan sumber oksigen bagi manusia dan hewan, serta tumbuhan sebagai bumbu atau penyedap rasa, seperti lada, daun salam, seledri, cabai, kunyit, jahe, dan lain-lain. Selain itu, tumbuhan atau pohon juga mempunyai manfaat bagi kehidupan. Di antaranya adalah manfaat keindahan, mencegah erosi, mengatur tata air, menurunkan suhu setempat, tempat hidup satwa, menjaga keseimbangan alam, melindungi dari panas, angin, dan debu, serta menghasilkan O2 dan menyerap CO2, sekaligus sebagai tempat belajar mengenal tanaman. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Apakah itu nilai-nilai dalam Pancasila? Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dari Pancasila sendiri bisa ditunjukkan melalui 5 sila yang tercantum di dalamnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut mengandung nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Nilai-nilai tersebut antara lain takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain,
dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu terkait dengan hubungan nilai-nilai tersebut antara lain persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Sikap apa yang terdapat pada gambar tersebut? Iya, betul. Pada gambar yang pertama, menggambarkan contoh sikap saling tolong-menolong di saat melihat teman sedang terjatuh atau sedang kesusahan, yang mencerminkan contoh sikap nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu sila dalam Pancasila yang kedua atau sesuai dengan sila kedua. Pada gambar kedua terdapat sikap berani menjawab pertanyaan dari guru dan tekun dalam belajar, yang mencerminkan contoh sikap nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu Pancasila atau sila yang ketiga. Dan pada gambar yang ketiga terdapat gambar seorang anak yang sedang mencium tangan ibunya, yang menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua, yang mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang kedua. Itu tadi merupakan contoh dari sikap yang sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menggali informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan serta campuran dan larutan. Nah, sekarang silakan anak-anak coba membaca teks yang ada di layar ya. Silakan dicermati dan dibaca dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian bagaimana cara menemukannya? Coba diskusikan bersama teman dalam kelompokmu untuk menentukan bentuk pencatatan informasi yang didapatkan, seperti tabel, peta pikiran, atau bentuk lainnya dengan tulisan yang rapi dan terbaca. Informasi tersebut dapat kalian peroleh dengan cara mencari di perpustakaan, wawancara guru IPS, media elektronik, dan sebagainya. Tentukan batas waktu pencarian informasi. Kemudian tuliskan kesimpulan yang berisi tentang hubungan antara kondisi geografis dengan peranan manusia dalam bentuk kehidupan masyarakatnya dan dalam bentuk peta pikiran. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.